Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu sebelum era keislaman, hidup seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang memiliki pribadi luhur. Ia sangat jujur dan tak pernah ingkar janji. Suatu hari, si pemuda sangat membutuhkan uang untuk keperluannya. Ia pun meminjam sejumlah uang kepada seseorang yang ia kenal. Namun, saat itu tak ada saksi dalam interaksi utang piutang tersebut. "Datangkan ke sini para saksi yang akan mempersaksikan," ujar si peminjam uang. "Cukuplah Allah sebagai saksi," kata si pemuda. "Kalau begitu, datangkan kepadaku seorang penjamin," pinta si peminjam lagi. Namun si pemuda tak memiliki seseorang untuk menjadi saksi apalagi penjamin. Hanya bisa berucap, "Cukuplah Allah sebagai penjamin," kata si pemuda. Akan tetapi, baginya menyebut nama Allah dalam ikatan perjanjian maka menjadikannya sangat kuat. Tekad si pemuda pun dipercaya si peminjam. "Kau benar," katanya. Ia pun kemudian memberi pinjaman 1000 dinar kepada sang pemuda. Keduanya pun menyepakati masa jatuh tempo pengembalian uang tersebut. Pergilah si pemuda mengarungi samudera untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan uang pinjaman tersebut, saat jatuh masa tempo pengembalian, ia pun bermaksud kembali ke pulau si peminjam tinggal. Namun apa daya, tak ada layanan perahu menuju tempat si peminjam. Padahal di hari biasa perahu selalu tersedia. Namun entah mengapa hari itu si pemuda tak mendapati satupun perahu meski telah mencarinya dengan keras. Si pemuda tak mau berputus asa segera. Ia telah berjanji akan mengganti uang 1000 dinar tersebut pada hari itu juga. Ia pun berpikir bagaimana cara untuk memenuhi janjinya. Ia pun mengambil sepotong kayu kemudian melubanginya. Uang 1000 dinar itu kemudian dimasukkan pada lubang kayu tersebut. Tak lupa sepucuk surat kepada sang piutang juga diikut sertakan pada lubang kayu tersebut. Ia pun menutup lubang kemudian melarungnya ke laut seraya berdoa, "Ya Allah, sungguh Engkau tahu bahwa aku meminjam uang 1000 dinar lalu ia si peminjam memintaku seorang penjamin. Namun kukatakan kepadanya, Allah cukup sebagai penjamin. Ia pun ridho kepadamu. Ia juga meminta saksi kepadaku, aku pun mengatakan, cukup Allah sebagai saksi. Ia pun ridho kepadamu. Sungguh aku telah berusaha keras untuk mendapatkan perahu untuk mengembalikan uangnya yang kupinjam. Namun aku tak mendapatinya. Aku tak mampu mengembalikan uang pinjaman ini. Sungguh aku menitipkannya kepadamu," ujar si pemuda bertawakal. Sepotong kayu itu pun kemudian hanyut mengikuti arus laut. Namun meski telah memasrahkan uang dalam kayu tersebut, bukan berarti si pemuda berhenti berusaha. Ia terus mencari perahu untuk menghantarkannya ke negeri seberang, tempat si peminjam tinggal. Sementara itu di negeri seberang, si piutang terus menengok dermaga menunggu perahu si pemuda. Namun lama tak ada satupun perahu mengantarkan uangnya kembali. Ia pun menunggu di tepi laut berharap si pemuda menepati janjinya. Cukup lama menunggu, ia pun bosan. Namun tiba-tiba ia melihat sebongkah kayu yang hanyut bermaksud digunakan sebagai kayu bakar di rumahnya. Ia pun memungutnya dan membawanya pulang. Terkejut saat membelah kayu tersebut, ia mendapati uang 1000 dinar dan sepucuk surat. Membaca surat tersebut, ia pun tersenyum riang. Keesokan harinya si pemuda muncul dengan wajah penuh cemas dan rasa bersalah. Turun dari perahu, ia bergegas menuju rumah si peminjam utang. "Demi Allah, aku terus berusaha mencari perahu untuk menemuimu dan mengembalikan uangmu. Tapi aku tak memperoleh perahu hingga perahu sekarang ini aku datang ke dengannya," ujar si pemuda menjelaskan uzurnya. Si peminjam uang pun tersenyum melihat kegigihan pemuda menepati janjinya. Ia pun berkata, "Apakah kau mengirim sesuatu kepadaku?" tanyanya. Namun si pemuda tak sedikit pun menyangka bahwa kayu kirimannya sampai tujuan meski tanpa alamat apalagi jasa kurir. "Aku katakan kepadamu, aku tak mendapatkan perahu sebelum apa yang kubawa sekarang ini," ujar si pemuda sembari menunjukkan 1000 dinar untuk diberikan kepada si peminjam utang. Wajah sang piutang pun merekah gembira. Ia senang mendapati pemuda yang begitu jujur dan menepati janji. Ia pun harus berkata jujur bahwa utangnya si pemuda telah lunas melalui kayu yang dikirimkannya sesuai dengan tepat waktu peminjaman. "Sesungguhnya
Allah telah menyampaikan uang yang kau kirim dalam kayu, maka pergilah dan bawalah kembali 1000 dinar yang kau bawa ini, ujar si peminjam utang. Kisah pemuda dan sepotong kayu tersebut dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Nasai. Tak dikabarkan jelas siapa nama pemuda tersebut dan latar lokasi tempat tinggal si pemuda dan si piutang. Namun, kisah ini dipastikan kebenarannya, mengingat kedudukan hadis yang menyebutkan kisah itu memiliki derajat sahih. Dari kisah tersebut terdapat hikmah agung yang dapat menjadi pelajaran bagi muslim. Membulatkan tekad sangat dibutuhkan muslimin sebelum bertawakal kepada Allah. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Dalam kisah, si pemuda menunjukkan sikap memenuhi janji dengan ketekadan yang luar biasa, hingga kemudian ia menyerahkan urusannya kepada Allah dengan mengirimkan sepotong kayu. Ia bertawakal kepada Allah agar suratnya sampai ke tujuan setelah memiliki tekad bulat dalam hatinya untuk memenuhi janji menggantikan utangnya.